Sobat Desa, dalam sebuah kegiatan operasional yang diselenggarakan organisasi atau perusahaan, pasti tidak lepas hubungannya dengan laporan pertanggungjawaban. Laporan adalah suatu kegiatan yang dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh satu pihak yang diberi tugas kepada pemberi tugas pada waktu yang telah ditentukan. Dengan laporan, dapat mengetahui perkembangan dan hambatan yang dialami pada saat menjalankan suatu usaha. Laporan dapat berbentuk tulisan dan lisan. Pertanggungjawaban merupakan unsur penting dalam rangka menjaga akuntabilitas. Maka pengelola BUMDesa bersama harus membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala, meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan. Selain laporan berkala, pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan atau musyawarah antar desa. Dalam kaitannya dengan BUMDesa bersama, sesuai pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, laporan semesteran BUMDesa bersama paling sedikit memuat 1. Laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya. 2. Rincian masalah yang timbul selama satu semester yang mempengaruhi kegiatan BUMDesa bersama. Laporan tahunan disampaikan kepada musyawarah antar desa setelah ditelaah oleh penasehat dan pengawas. Laporan tahunan BUMDesa bersama paling sedikit memuat 1. Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya. 2. Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUMDesa bersama. 3. Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMDesa bersama serta hasil yang telah dicapai. 4. Kegiatan utama BUMDesa bersama dan perubahan selama tahun buku. 5. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUMDesa bersama. 6. Laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasehat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir. Hasil musyawarah antar desa dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat desa. Ada banyak manfaat dibuatnya laporan. Pertama, sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Kedua, sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan. 3. Untuk mengetahui perkembangan suatu kegiatan. 4. Untuk mengetahui masalah-masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan 5. Sebagai bahan acuan untuk menyusun kegiatan berikutnya. Sementara, tujuan dibuatnya laporan adalah sebagai berikut. Dapat menginformasikan kondisi atau keadaan pelaksanaan kegiatan pada lembaga atau orang yang memberikan tugas. Menjabarkan secara rinci proses pelaksanaan kegiatan mulai dari sebelum digelar, saat berlangsung, dan setelah kegiatan selesai. Menggambarkan masalah yang dihadapi oleh seluruh panitia pelaksana kegiatan dan pada akhirnya dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk kegiatan di masa mendatang. Serta mengukur kemampuan tim pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan hasil kerja masing-masing pihak yang terlibat, serta apapun yang menyangkut keuangan, termasuk pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam laporan pertanggungjawaban, dibutuhkan beberapa prinsip dalam penyusunannya, di antaranya, rinci, memuat informasi detail mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Transparan, dibuat dengan apa adanya, khususnya soal penggunaan dana. Sistematis dan terpadu, sesuai dengan urutan atau susunan, tidak boleh ada bagian yang terlewat. Komprehensif, memuat keseluruhan informasi yang perlu diketahui dari sebuah acara atau kegiatan. Jelas, laporan tidak memberi peluang ditafsirkan secara berbeda oleh pembaca yang berbeda. Benar atau akurat, dapat menuntun pembaca membuat suatu keputusan yang benar, sistematis, mudah dibaca dan diikuti oleh pembaca. Objektif, tidak boleh memasukkan selera pribadi ke dalam laporannya, serta tepat waktu,
sebab keterlambatan laporan bisa mengakibatkan keterlambatan pengambilan keputusan. Laporan pertanggungjawaban memuat beberapa hal, antara lain laporan kinerja pengurus selama satu periode, kinerja usaha yang menyangkut realisasi, pengembangan, dan indikator keberhasilan, laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha, serta laporan rencana pengembangan usaha yang belum terrealisasi. Nah Sobat Desa, itulah penjelasan singkat mengenai mekanisme pertanggungjawaban BUM Desa Bersama. Melalui laporan pertanggungjawaban akan memudahkan mengetahui perkembangan dan hambatan yang dialami BUM Desa Bersama, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi agar usaha BUM Desa Bersama bisa terus berkembang dan maju.